Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK YB 1 Purbalingga. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Pendamping MPLS Online SMK YB 1 Purbalingga tahun 2021-2022. Tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik baru. Semoga hari ini tetap optimis, sehat untuk mengikuti kegiatan MPLS di hari ini. Sebelum menyampaikan materi tentang pengenalan tata krama di lingkungan sekolah, perkenalkanlah nama saya Sudirman. Mungkin ada sebagian anak yang sudah kenal. Kalau bahasa ngetrennya, Pak Sudirman itu sering diplesetin suka di rumah teman. Namun kali ini karena kondisi COVID yang belum reda, panggil saja Pak di rumah saja. Anakku, tentang tata krama, anakku di SMP atau MTS pernah diajari seperti itu. Apa itu tata krama? Bahasa singkatnya sopan santun. Di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat tentang tata krama. Tata krama itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tata krama bergaul guru dan teman. 2. Tata krama berpakaian dan berhias. 3. Tata krama belajar. Anakku, sebelum menjelaskan tentang tata krama tersebut di atas, mari kita semangat. Bapak contohkan, misalnya kalau Bapak bilang SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, YB 1 unggul. Yuk tirukan. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, YB 1 unggul. Itu buat semangat kita untuk menambah imun, karena kita dalam kondisi apapun kita tetap jaga imun, jaga kesehatan. Baiklah anakku, yang pertama tata krama bergaul dengan guru. Guru adalah orang dewasa umur maupun dewasa pikiran. Oleh karena itu para siswa bila bergaul dengan guru, hendaknya selalu mengingat aturan bergaul dengan orang dewasa. Antara lain, yang pertama berbicara sopan di hadapan guru, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru, bisa selamat pagi, assalamualaikum, dan lain sebagainya sesuai dengan tradisi lingkungan masing-masing. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru, bila terpaksa harus minta maaf. Kemudian bergaul guru juga tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan, seperti menyapa halo Pak Bro, halo Bos, halo friend, dan lain sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Kemudian bila dipanggil guru
harus kenyang dengan mendatangi guru serta segera melaksanakan perintahnya. Tidak boleh memasuki ruang guru kecuali dipanggil atau ada urusan penting. Kemudian tidak mengambil barang-barang di ruang guru tanpa seizin guru. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Tidak membantah secara emosional atau menentang guru. Nah, ini sering terjadi. Kita tidak tahu meludah di hadapan guru. Tidak tahu guru lihat lewat, tiba-tiba kamu kentut, itu juga tidak boleh. Tidak boleh menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua kamu, masyarakat atau yang lainnya. Kemudian bila bertemu karena kondisi COVID-19 yang biasa salaman, cukup kepala-kepala, assalamualaikum, bisa juga, atau seperti ini, assalamualaikum. Anak-anakku, tadi diantaranya adalah contoh tata krama bergaul dengan guru. Kemudian yang kedua, bergaul dengan sesama siswa. Yang pertama, menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Kedua, saling menjaga perasaan terhadap teman, tidak menyinggung. Kemudian tidak mengucapkan kata kotor, tidak memanggil dengan kata-kata panggilan yang jelek. Ketiga, saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Keempat, tenang, tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Kelima, tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali izin dari teman. Tidak boleh mengganggu, menyakiti sang teman. Keenam, tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sama teman. Ini yang terpenting. Yang ke-8, tidak berburuk sangka terhadap teman. Kemudian yang berikutnya, mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau terhadap temannya sendiri. Kemudian tidak menyebarkan rahasia aib teman kepada teman-teman yang lain. Anak-anakku, kemudian tata krama berpakaian dan berhias. Berpakaian sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku, menjaga aurat sesuai aturan sekolah. Siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan, dan bagi laki tidak boleh memakai gelang, cincin, dan anting-anting. Siswa tidak boleh bersolek secara berlebihan. Kalau bahasa ini dandannya menor. Jadi harus sesederhana mungkin. Yang penting rapi, bersih. Siswa tidak boleh bertato. Siswa tidak boleh menulis, mencoreti pakaian-pakaian seragam sekolah. Ini yang sering terjadi di sekolah. Siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam belajarnya. Siswa tidak boleh memakai baju praktek kecuali lagi sedang praktek. Anak-anakku,
Kemudian ada tata krama belajar. Di dalam tata krama belajar, hal ini adalah di kelas, anak-anakku dituntut untuk merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis dan papan tulis ya, sebelum Bapak Ibu masuk ke kelas. Hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat maka punya alasan keterlambatan yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tata krama belajar berikutnya, tidak ribut, berisik, membuat gaduh atau belajar yang baik. Meminta izin kepada guru bila anak-anakku ada kepentingan yang sangat mendesak, mau ke kamar mandi atau yang sangat urgen untuk meninggalkan kelas. Anakku juga tidak boleh mentang berat guru secara emosional di dalam kelas. Selama jam sekolah, anak-anakku wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah kecuali izin dengan guru TK. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah dengan etika yang baik, harus ada surat izin, pemberian surat tertulis dari orang tua wali. Dan tidak kalah pentingnya adalah siswa tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menerima pelajaran di kelasnya atau dalam mengikuti pelajaran di kelasnya. Anakku yang saya cintai, semoga masih tetap semangat dalam mengikuti MPLS online di pagi hari ini. Kemudian akibat melanggar krama, apa yang akan dikenakan? Dalam hal ini nanti bisa disampaikan oleh tim STP 2K di dalam kegiatan MLS tahun ini. Anakku, mari kita tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap optimis di suasana pandemi 19 COVID-19. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.